Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Sapitri, NPM 19110161, kelas TIP 1905, dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Sani Sembiring MKom. Nah, di sini saya akan menyelesaikan proyek UAS saya yang berjudul tentang memori. Nah, memori apa sih? Sifat utama memori apa sih? Syarat pengolahan memori apa sih? Dan lain-lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang memori. Nah, pengertian memori yaitu komponen yang sangat penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori juga merupakan data yang menyimpan setiap program dan akan diproses oleh prosesor. Next, ada namanya sifat utama memori. Sifat utama memori itu ada dua. Yang pertama memori votil, yang kedua memori non-votil. Memori votil adalah data yang dapat ditulis dan dihapus, tapi data tersebut akan hilang saat komputernya mati. Nah, kondisi ini juga membutuhkan satu daya listrik dalam mempertahankan memorinya. Contohnya itu adalah RAM. Yang kedua itu ada namanya memori non-votil. Memori non-votil adalah data yang dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputernya dalam kondisi mati serta tidak membutuhkan satu daya. Contohnya itu adalah ROM. Next, ada namanya swapping. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Adapun juga dalam pemindahan yaitu proses yang diblok ke disk dan hanya memasukkan proses-proses ready ke memori utama. Itulah arti dari swapping, pengertian dari swapping. Nah, ada namanya continuous allocation. Itu ada dua. Yang pertama single partition, yang kedua itu multiple partition. Pada skema partisi tunggal dapat diasumsikan OS ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Proteksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan relokasi dan register limit. Yang kedua itu ada namanya partisi banyak atau multiple partition. Ruang kosongnya blok memori yang tersedia. Ruang kosong dengan berbagai ukuran tersebar pada memori. Proses ini juga akan dialokasikan memori pada ruang kosong yang cukup besar untuk ditempatinya. Nah, ada yang namanya pegging. Pegging itu adalah suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dan dapat tersusun dan tidak berurutan. Pegging merupakan solusi untuk masalah fragmentasi eksternal di dalam ruang alamat logika yang tidak berurutan dan mengizinkan sebuah proses yang dialokasikan pada memori fisik yang tersedia. Nah, pegging juga adalah bentuk manajemen memori yang biasa digunakan oleh beberapa OS. Itulah pengertian dari pegging. Nah, selanjutnya itu ada namanya segmentasi. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memorinya. Nah, ruang logika merupakan sekumpulan dari segmen-segmen, dan masing-masing segmen itu tersebut mempunyai panjang dan namanya.
Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offside dalam sebuah segmen, dan segmen diberi nomor dan yang disebut dengan segmen number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.